Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hari ini damai sejahtera dan sukacita senantiasa mengiringi langkah kita. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan memberi kekuatan yang baru untuk kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dari kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab selalu menyebut kita adalah domba. Dan Allah atau Yesus digambarkan sebagai gembala. Domba tidak dapat hidup tanpa gembala. Menjadi tugas dari gembala untuk membawa domba-domba peliharaannya ke rumput yang hijau dan air yang sehat. Juga untuk menghalau serigala, singa beruang, atau binatang buas lainnya bila mereka hendak memakan domba peliharaannya. Bila domba keluar dari kawanannya dan berjalan sendiri tanpa pengawasan gembala, domba yang demikian pasti tersesat. Karena ternyata domba memiliki sifat alamiah, tidak dapat mencari jalannya sendiri dan tidak dapat mencari makannya sendiri. Itu sebabnya dianalogikan orang percaya sebagai domba yang begitu membutuhkan gembala. Namun ternyata domba sering sekali keluar dari kawanannya dan berjalan sendiri. Demikianlah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam Nats hari ini. Berita tentang hamba yang menderita. Demikianlah judul perikop yang menggambarkan bagaimana Allah akan mengutus anaknya, yaitu Yesus yang menjadi Mesias untuk menyelamatkan setiap orang percaya, untuk menyelamatkan bangsa Israel pada konteks Nats hari ini. Yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya akan digenapi dalam perjanjian baru, bahwa Mesias yang dijanjikan akan datang dalam diri Yesus untuk melepaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Gembala itu menderita menanggung dosa-dosa kita, supaya kita hidup. Yesus menjadi gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawanya untuk kita, domba yang sering sesat dan mengambil jalannya sendiri, keinginan hatinya sendiri. Yesus menjadi gembala yang menanggung kesengsaraan dan dosa-dosa kita. Sekalipun kita sering mengambil jalan yang sesat, keinginan hati kita berjalan semau kita, menuruti kemauan dan langkah kita sendiri. Sekalipun kita sering menjauh daripada Tuhan, tidak merindukan untuk berjumpa dengan Tuhan melalui doa dan ibadah kita, namun Tuhan sebagai gembala senantiasa menuntun kita. Dia memanggil kita kembali ke padang rumput yang aman, sehingga kita dapat mengikutinya dengan lebih sungguh. Dosa dan celah kita, kesesatan kita, semua ditanggung oleh
Yesus Kristus yang menjadi pendamai kita dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini apakah yang kita dapat lakukan sebagai seorang domba yang sering tersesat? Biarlah kita semakin mengenal kasih Tuhan yang besar melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita dapat tunjukkan melalui sikap kita yang baik, menghargai hidup yang diberikan Allah kepada kita, karena kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Setelah Kristus menebus kita, bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 20. Biarlah kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kita meninggalkan jalan sesat kita. Karena kita, bila tersesat, kita tidak akan menemukan air kehidupan, tidak akan menumpukan padang rumput yang hijau. Ikutilah perintah dan suara Yesus sebagai gembala kehidupan kita. Semoga firman hari ini memberkati kita. Marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan pujian kami, doa dan syukur kami. Kasih-Mu yang begitu besar, senantiasa kami terima dan kami rasakan. Engkau adalah gembala yang begitu memperhatikan kehidupan kami, domba yang sering tersesat ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar sering membawa kami kembali kepadamu. Biarlah firman ini menguatkan kami untuk hidup semakin baik seturut kehendak-Mu. Hari ini kami berserah ya Tuhan, berkatilah kami dalam Kristus Yesus. Amin.